Puji Tuhan. Selamat datang Pak di Philadelphia, BMC Philadelphia. Dan saudara sekalian, saya pingin punya brewok seperti Pak Bambang, tapi cuman tumbuhnya pirang iji saudara. Dan saya percaya hari ini Pak Bambang ada bersama kita, akan melayani kita. Tapi Pak Bambang, boleh enggak request bentar? Boleh enggak request? Ya, Alkitab berkata orang yang suka memberi akan diberkati Pak. Nah, kita mau dengar doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Mau? Ya. Silakan. Saya pengajar bahasa Arab Pak Bambang, saudara. Inilah murid saya. No. Silakan Pak. Oke. Biasanya kalau doa Bapa kami, sambil duduk ya saudara-saudara. Silakan. Dalam bahasa Arab itu diawali dengan Bismillah walibni warahil kudus al ilahil wahid, yang artinya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, amin. Lalu ada introduction-nya lagi. Allahumma ij'alna mustaqin anakula bisyukur. Ya Allah, layakkanlah kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Baru abana allati fis samawati liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis sama'i katalika 'alal ard kubsana kafafana atinal yaum waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidzan lil mudnibina ilaina wala tutkinna fit tajribah lakinna jinna minasirir liyana lakal mulka wal quwata wal masda ilal abad. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan 14. Karena itu berkaitan dengan tema kita sekarang, yaitu yang kedua dari pembahasan kita hari ini mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan 14. Kita membaca demikian bunyinya, pada mulanya adalah firman. Silakan dicek Alkitab masing-masing. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, ayat 1, 2, 3 itu berbicara tentang praeksistensi Yesus. Artinya Yesus sebelum kedatangannya ke dunia sebagai manusia. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu tidak masuk dalam urutan waktu, tapi sebelum segala waktu, sebelum segala abad. Maka dikatakan enarki in hologos. Pada mulanya firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa? Karena firman Allah adanya di dalam diri atau wujud Allah. Yesus katakan, aku keluar dan datang dari Allah. Itu sebagai firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah karena firman Allah dibedakan dari wujud Allah. Pikiran saya bisa dibedakan dengan diri saya, tapi tidak bisa dipisahkan. Roh saya bisa dibedakan dari pikiran saya, tapi pikiran saya bukan roh saya bukan pikiran saya, tapi pikiran dan roh saya satu dalam diri saya. Itu nanti yang kita bahas tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Segala sesuatu diciptakan oleh firman tadi. Maka setelah ditegaskan pada ayat 2, ia sejak semula bersama-sama dengan Allah
Karena firman Allah tidak mungkin dilepaskan dari Allah. Tidak pernah ada waktu di mana firman ada tanpa Allah, atau sebaliknya Allah ada tanpa firman-Nya. Firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Lalu segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Dia, dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, maksudnya Dia sang firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et samayim ve et zaaret. Di sini ada kata Elohim, Allah. Viha aret hayyetah tohu wa bohu wa hosek alfinitehom. Dan bumi itu belum berbentuk, kekosongan meliputi samudra raya. Dan roh Allah wiruah Elohim merakefet alfinihamayim. Roh Allah melayang-layang, bukan berarti rohnya lebih kecil daripada samudranya. Itu gambaran di mana roh Allah itu menyalurkan hidup kepada ciptaan mula-mula yang baru akan terbentuk itu. Di sini ada ruah Elohim. Dan berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi terang itu jadi karena firman-Nya. Langit bumi dipisahkan satu sama lain dari bahan yang sama selama 7 periode, dan periode yang terakhir, hari yang terakhir Tuhan istirahat, itu juga karena firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Segala sesuatu dijadikan dengan firman-Nya. Maka tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Firman itu yang kemudian dikiaskan jadi anak. Makanya setelah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, 2, 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tapi harus dikatakan saudara-saudara, firman dalam konteks Yesus itu tidak sama dengan firman dalam konteks Alkitab. Kalau Alkitab itu firman dalam pengertian bukan firman yang kekal dalam diri Allah, tetapi adalah Allah yang menyatakan diri tadi dari abad ke abad sebelum kedatangannya maupun setelah kedatangannya ke dunia dicatat oleh ilham Roh Kudus. Makanya Alkitab ini disebut kalamullah dalam bahasa Arab. Kalamullah ini. Hada Alkitabul Muqaddas kalamullah. Inilah firman Allah, yaitu Alkitab. Tidak pernah disebut kalimatullah. Kalimatullah itu untuk Yesus. Itu terjemahan dari logos to theo. Tapi untuk Alkitab disebut kalamullah. Beda. Kalam itu adalah kata-kata verbal. Seperti ucapan verbal. Tapi kalimatullah itu adalah sabdanya Allah sendiri. Yaitu yang menjadi sumber dari hikmat, sumber dari kata-kata, sumber dari pikiran, itulah yang namanya logos. Logos itu yang menjadi bahasa Inggris logic, logika. Jadi pikirannya Allah, hikmat Allah yang kekal, yang ada dalam diri Allah, itulah yang dinamakan logos. Diterjemahkan dalam bahasa Aramaik mimra de Allaha, mimranya Allah. Di dalam bahasa Arab kalimatullah. Jadi kalau orang-orang Kristen di negara-negara Arab tahu kalau Alkitab ini kalamullah, dibedakan dengan Yesus yang disebut kalimatullah, yaitu firman Allah yang kekal. Maka kalau
diterjemahkan dalam bahasa Arab firman Tuhan tadi, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun sayun mimma kan al-majdu lillahi daiman. Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 ini firman Tuhan. Ini bukan Al-Qur'an, saudara-saudara ya. Meskipun ada mirip-miripnya tapi tidak sama. Karena apa? Konteksnya, makna teologisnya itu tidak sama. Jadi kalau dalam Kristen, firman Allah itu bukan efek, bukan akibat dari kun fayakun. Tetapi sumber yang menyebabkan Allah itu menciptakan kun fayakun beda. Jadi kalau dunia, langit, bumi seisinya ini adalah efek, akibat dari kata-kata Tuhan, jadilah maka jadi segala sesuatu. Tetapi Yesus itu sendiri adalah sumber di mana Allah menciptakan segala sesuatu itu karena firman Allah. Dan firman Allah itu Yesus Kristus sebelum kedatangannya ke dunia. Lalu ayat 14, wal kalimatus sara jasadan, dan firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, wahala bainana wa ra'ina masduhu masdan kama liwahidhi minal ab mamlu'an nikmatan wa haqqan. Dan firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Berarti firman itu tinggal di antara kita, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Arab, seperti kemuliaan seorang putra yang dari Bapa, liwahidhi binal ab, satu-satunya yang berasal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih detail, saudara-saudara, ada dua yang saya tekankan di sini. Pertama kali tentang istilah anak Allah. Seringkali orang salah paham dan berpaham salah. Kira-kira beberapa tahun, bukan berapa tahun, sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, saya menerbitkan sebuah buku terjemahan dari karya seorang apologet Kristen dari Irak, dari Baghdad. Namanya Timotius Al-Awal. Judulnya itu kira-kira Apologia Timotius Al-Awal, terjemahannya ya. Itu pada tahun 721 sampai 722. Kira-kira antara tahun itu. Dia berdialog dengan seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Dalam dialognya itu selama 2 hari berturut-turut, sang raja atau sang khalifah yang hubungannya sangat baik dengan pemimpin gereja Assyria Timur di Baghdad ini bertanya, wahai Timotius yang terkasih, tidak pantas seorang terpelajar sepertimu melakukan penghujatan terhadap Allah. Lalu kagetlah Timotius, pemimpin gereja ini. Man huwa ya malik, siapakah dia wahai raja? Man huwa ya malik mahabbatullah, wahai raja kekasih Allah. Kamulah yang mengatakan itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa Allah telah menikah dengan Maryam dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kamu sebut Yesus? Lalu dia mengatakan, dijauhkanlah aku dari pandangan seperti itu. Aku percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ana uminu bi Yesu al-Masih huwa ibnullah. Aku percaya bahwa dia itu anak Allah.
tapi tidak dalam makna. Walakin laisa bimakna huwa Allahu walada, bahwa dia itu berarti Allah itu beranak secara fisik, jasadan, tidak seperti itu. Saya percaya uminu bi Yesus al-Masih kama maktub fil kitabul muqaddas, seperti yang tertulis dalam Injil kami. Itu dibaca ayat tadi, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dia jelaskan, saya percaya dengan firman yang adalah Allah menjadi manusia. Tapi firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka kami menyebut dengan kata kiasan, wulida minal ab ilahan bigoiri jasad. Dilahirkan dari Bapa secara ilahi tanpa jasad. Mana ada di dunia orang lahir dari Bapa? Semua orang kan lahir dari mama. Gak ada kan lahir dari Bapa? Dilahirkan dari Bapa, karena itu ilahan secara ilahi, bigoiri jasad, tanpa jasad. Maka dia dilahirkan wulida minal ab biduni tanpa seorang ibu. Karena kelahiran ini bukan kelahiran fisik, tapi kata kiasan untuk kelahiran ilahi. Inilah yang namanya divine birth of Jesus Christ. Kelahiran ilahi, firman Allah yang keluar dari wujud Allah. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Itu makna kelahiran ilahi. Lalu turun ke dunia. Firman itu turun ke dunia. Wulida min lahir dari seorang ibu, jasad dan secara fisik, biduni ab, tanpa bapak. Jadi lahirnya secara ilahi, divine birth of Jesus Christ, lahir dari Bapa tanpa ibu, artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Maka orang Kristen jangan minder ketika Bang Haji Roma Irama menyanyi, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan minder, memang betul. Dan kata la ilaha illallah itu juga ada dalam Alkitab. Ada dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Wa alla ilaha illallahul ahad. Dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Lalu ayat 6. Walana ilahun wahid. Dan bagi kita hanya ada satu Allah. Wa huwa al-abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Dan daripadanya segala sesuatu berasal. Wa ilaihi, dan kepadanya narji'u, kita akan kembali. Itu terjemahan bahasa Arab. Wal lana Rabbun wahid, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, satu Rob, satu junjungan agung, satu Gusti, satu Dominus, wa huwa Yesus al-Masih alladzi bihi kana kullu syai'in wa bihi nahya. Itu ada dalam kitab suci. Karena selama ini kita ini ya bahasa teologis Kristen ini terlampau barat, yang satunya terlampau timur. Lalu kita terumbang-ambing di tengah-tengah. Makanya di Indonesia orang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab. Kristennya lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Akhirnya kita tidak bisa saling mengenal, tidak bisa saling menjelaskan. Jadi apa yang disebut pertanggungan jawab iman atau apologi itu sejak awal. Gereja, saudara-saudara, sejak awal ini, sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih detail, ya, Rasul Petrus sudah mengatakan, siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu.
tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Supaya yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Pertanggungan jawab ini apologia. Apologetika cabang ilmunya. Maka sejak awal apologetika itu bagian dari teologi Kristen. Penting. Karena iman itu timbul dari berita. Kalau berita disalahpahami terus iman apa yang muncul? Ya kan saudara-saudara? Maka sejak awal ada namanya Justin Martir. Seorang bapak apologet Kristen awal yang kira-kira menulis tahun 150. Dia menulis 2 jilid buku yang judulnya Apologia. Lalu dia menulis Dialog with Trippo. Dia mempertanggungjawabkan imannya ketika menghadapi serangan dari filsafat Yunani maupun serangan dari Judaisme saat itu. Maka marilah kita melihat hal yang penting ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk mempertahankan kebenaran dalam Yesus Kristus. Semua agama punya itu. Islam punya yang namanya Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Di Kristen punya yang namanya Justin Martir. Dan Profesor Muhammad Ali, Profesor Mukti Ali, bukan Muhammad Ali. Muhammad Ali kan petinju ya. Profesor Mukti Ali, Menteri Agama kita, pernah mengatakan begini. Selembut-lembutnya dialog. Setiap agama itu memiliki komitmen terhadap teologinya masing-masing. Karena itu selembut-lembut dialog selalu ada ruang bagi pembelaan iman. Ini mantan menteri agama kita dulu. Nah karena itu kalau kadang-kadang saya berbicara tentang iman Kristen menjawab, itu memang hak jawab kita untuk menyatakan kebenaran kita ini di dalam Kristus. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua saya sampaikan, tadi pagi saya sudah membahas tentang keilahian Yesus sebagai firman Allah yang tadi saya singgung. Kedua tentang ketuhanannya. Jadi apa bedanya Tuhan dengan Allah? Tadi pagi saya bahas. Allah itu merujuk kepada eksistensi pencipta itu. Bahasa Ibraninya Elohim, sembahan. Dan 10 perintah Tuhan itu, perintah pertamanya Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Maka ketika Yesus ditanya hukum yang paling utama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat 32 Injil Markus pasal 9. Apa reaksi ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi? Benar katamu, guru, dia esa. Dan tidak ada yang lain kecuali dia. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, huwa wahid, wa la ilaha illa huwa. Dan tidak ada ilah lain kecuali dia. Persis dengan yang kita bahas, itulah keilahian. Yang kedua ketuhanan. Ketuhanan itu adalah jabatan. Ya fungsional. Makanya Rasul Paulus kepada orang Athena, Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dalam terjemahan bahasa Arab juga Rabb di situ. Dikatakan huwa Rabbu samai wal ardi. Tuhan atas langit dan bumi. Namun kata Rabb ini juga bisa berarti untuk Rabbudar, tuan rumah. Dalam Quran ini perbandingan ya, supaya orang tidak salah paham. Konteksnya Yusuf dalam surat Yusuf 50,
itu ungkapan irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Rabbmu. Itu artinya juga Tuhan sekaligus bisa dimaknai untuk alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam juga Rabb. Jadi seperti bahasa Indonesia, Tuhan itu asalnya dulu sama dengan Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang prasasti Minyeh 7, di mana kata Tuhan dan kata Tuhan itu dipakai bersama-sama untuk raja dan untuk Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah maknanya Tuhan. Jadi kalau dalam Alkitab dikatakan ketika kita perjamuan suci, kita memberitakan kematian Tuhan, ya Tuhan tidak mati. Maka kalau dikatakan orang ini yang pertama kali membawa berita duka tentang kematian Presiden Soekarno. Orang ini yang membawa berita duka pertama kali tentang kematian Bapak Presiden. Oh, Bapak Presiden sudah dipanggil Tuhan. Yang mati Soekarnonya apa presidennya? Soekarnonya, karena presiden itu jabatan. Begitu juga kata Rob, ya, kata Rob, kata Adonai itu tadi tentang ketuhanan dan keilahian Allah. Nah, sekarang saudara-saudara, next ayat 1, ya saudara-saudara, next lagi. Ayat 1 pasal 1 Injil Yohanes itu menegaskan keilahian Yesus. Firman itu adalah Allah. Kenapa firman harus Allah? Tidak mungkin dong kalau firman bukan Allah. Maka sering sekali saya bertanya, Allah dengan firman lebih dulu mana? Kalau dijawab, lebih dulu Allah, kata Saksi Yehova itu. Allah sudah ada, berarti firmannya belum ada. Lah waktu Allah belum punya firman, apakah Allah pernah tidak bisa menciptakan langit dan bumi? Ya tidak, Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kamu kalau mengatakan tidak ada mustahil bagi Allah sejak dulu kalau itu kan. Tapi Allah menciptakan dengan apa? Dengan firman-Nya. Lalu saya tanya lagi, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya? Lebih dulu Allah, tetap aja lebih dulu Allah. Berarti pernah ada waktu, pernah ada limit waktu di mana Allah ada, firman-Nya belum ada. Apakah Allah pernah tidak punya firman? Oh ya tidak. Terus jawabannya ujung-ujung, tidak ada mustahil bagi Allah sejak dulu kalau itu. Tapi jawablah, lebih dulu Allah apa lebih dulu firman-Nya? Lebih dulu Allah, tetap aja. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Kalau dijawab lebih dulu firman, terus firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah. Berarti Allah dengan firman-Nya sama-sama kekal. Kalau sama-sama kekal, kamu percaya dengan ketuhanan dan keilahian Yesus. Ya kan? Terus firman itu menjadi manusia. Makanya ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Itu menekankan ketika firman tadi datang ke dunia menjadi manusia tadi. Ingat apa yang dikatakan oleh Timotius al-awal. Dan aku percaya bahwa kalimatullah wulida minal ab ilahan bigoiri jasad duna firman Allah itu lahir dari Bapa tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu turun ke dunia. Nazzala minas sama'i wa tajasada birrohil kudus. Telah turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi manusia. Yang nuzul itu adalah firman yang menjadi manusia tadi, diam di antara kita tadi, dikatakan lahir dari ibu tanpa seorang bapak. Itu untuk menekankan bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, suci, bukan dari benih laki-laki, tapi anak Allah. Makanya lahir dari ibu tanpa bapak itu untuk menekankan
Yesus itu bukan anaknya Yusuf suami Maria, apalagi Yusuf kalah. Itu maknanya. Sebetulnya iman Kristen itu simpel kan? Kalau kita paham dengan baik, firman itu telah menjadi manusia. Belum selesai tadi, kembali ke halaman sebelumnya. Lalu, walaupun ia dalam rupa Allah, hos en morpe teu huparkon, yang walaupun dia dalam rupa Allah, itu sebagai apa? Sebagai firman Allah. Morpe itu adalah rupa yang tetap, tidak berubah. Misalnya, keilahian itu tidak berubah. Kemanusiaan, hakikat manusia. Namanya manusia itu ya begitu-begitu. Tapi ketika masuk dalam kasus manusia, yang kemanusiaan dan kasus manusia, yaitu apa? Dalam keadaannya sebagai manusia, itu tidak digunakan kata morpe, tapi kata skemati. Skemati itu gambar yang berubah. Dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, tua itu berubah. Nah, dalam keadaannya sebagai firman, rupa Allah itu tidak berubah. Yesus dalam keilahian tidak berubah. Tapi dalam kemanusiaannya, dalam keadaannya sebagai manusia, skemati. Skema itu rupa yang berubah. Dia berubah. Jadi Yesus dari mulai dia bayi, remaja, ya sampai kemudian disalibkan itu. Semakin besar hikmatnya misalnya. Kemudian aku dan Bapa adalah satu. Itu keilahiannya. Artinya aku sebagai firman dan Bapa itu adalah satu. Tapi dalam kemanusiaannya, Bapa itu lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku itu bukan merujuk kepada firman-Nya, tapi merujuk pada kemanusiaan Yesus. Misalnya, orang berkata kepada saya, pikiran saya dan roh saya akan satu kan? Tidak mungkin orang berkata kepada saya, Pak Bambang, saya ini suka membaca buku-buku Bapak, pikiran-pikiran Bapak, saya sangat terima dan sangat kagumi. Tapi sorry ya Pak, rohmu tidak termasuk, mungkin nggak kira-kira? Ada orang saksi Yehova ngomong, yang layak bagi penyembahan adalah hanya Bapa. Kalau anak tidak, lu anak ini maksudnya apa? Maksudnya firman. Tidak mungkin Anda menyembah Allah menolak firman-Nya. Tidak mungkin Anda menyembah Allah menolak rohnya. Bapa, firman, dan Roh Kudus itu Allah yang satu. Jadi saksi Yehova itu mainnya kurang jauh. Bacaannya kurang mendalam. Makanya kalau nggak berpaham salah paham. Ya toh? Loh, kan Yesus sendiri mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Ya memang jelas dalam kemanusiaannya Bapa lebih besar dari dirinya. Bahkan ketika menjadi manusia, dia belajar menjalani ketaatan. Itulah yang ditekankan dalam kitab suci itu. Dalam kemanusiaannya dia taat. Bahkan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itu dalam kemanusiaannya. Ibrani pasal 2 ayat 9. Untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat. Waktu yang singkat itu braksuti bahasa aslinya. Itu dalam Alkitab saksi Yehova dibuang untuk waktu yang singkatnya itu. Jadi kadang-kadang kalau membaca Alkitabnya saksi Yehova itu Alkitab palsu itu. Itu mesti hati-hati. Tapi jangan lalu mengatakan, berarti Alkitab bisa dipalsukan. Terjemahannya bro yang dipalsukan. Tapi teks aslinya tetap sama. Kadang-kadang orang ini belum apa isinya nuduh terus kan. Makanya selama ada aksi tentu ada reaksi. Orang Kristen hanya menggunakan hak jawab. Dia tidak memulai. Makanya ada lagunya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Mestinya kamu yang mulai. Kamu yang mengakhiri, jangan bikin-bikin lagi.
Selama ada aksi selalu ada reaksi, akan selalu gaduh, saudara-saudara. Karena manusia itu kan punya hak jawab. Ya, kita lanjutkan. Lalu aku di dalam Bapa, dalam keilahiannya, karena aku di sini merujuk kepada firman Allah. Firman Allah letaknya di mana? Di dalam diri Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Tapi yang kedua, Bapa di dalam aku. Bapa berada dalam kemanusiaan Yesus untuk menjalankan karya-karyanya. Itulah maknanya Yesus diutus. Jadi tidak sama dengan rasul dalam pengertian agama lain. Lah kan dikatakan dalam Alkitab, pandanglah kepada imam besar dan rasul yang kita akui, yaitu Yesus. Ibrani pasal 3 ayat 1. Lah Yesus kan rasul. Kenapa kamu jadikan Tuhan? Sebentar, ini kan ya salah paham dan berpaham salah lagi. Coba, yang diutus itu beda dengan yang diutus dalam agama lain. Kalau dalam agama lain utusan itu ya manusia. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, ada praeksistensi Yesus sebelum jadi manusia. Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Ini utusannya itu anaknya sendiri. Raja segala raja yang turun ke dunia menjadi seorang hamba. Jadi yang diutus bukan yang lain, tapi anaknya sendiri. Lalu anaknya sendiri tadi lahir dari seorang perempuan. Perempuan di sini bukan perempuan sembarangan. Ini penggenapan nubuat Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Makanya disebut gunaikos. Jadi kalau Yesus mengatakan ketika di kayu salib itu kan, di bawah salib berdiri ibunya Maria. Dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat meternya, meter itu ibu secara fisik, yaitu Bunda Maria. Tapi Yesus berkata, Gunai, inilah anakmu. Harafiah perempuan, inilah anakmu. Tapi ketika merujuk hubungan fisik antara Yesus dengan ibunya, dikatakan meter, itu mother. Biasa, ibu secara fisik. Tapi ketika Yesus menentukan perannya, ibu, secara fisik engkau adalah ibuku. Secara fisik aku terikat sebagai anak kepada seorang ibu. Sebagai manusia tentu kita bersedih bagaimana seorang ibu melihat anaknya digantung di kayu salib. Tapi Yesus memberi hiburan pada ibunya. Perempuan, inilah anakmu. Kenapa Yesus menggunakan kata gunai aslinya? Karena dia mengingatkan gunaikos. Dalam Kejadian pasal 3:15. Bahwa ibu, aku sedang melakukan tugasku sebagai anak seorang perempuan. Dalam nubuat Kejadian pasal 3:15 meremukkan kepala ular. Tapi dia meremukkan tumitku. Itu penyalipan. Dan tunduk pada hukum Taurat. Karena perempuan itu perempuan Yahudi. Maka Yesus disunat pada usia 8 hari. Karena menggenapi Taurat. Kalau Anda disunat umur 13 tahun. Itu sunat kesehatan. Tidak ada kaitannya dengan sunat perjanjian. Dan sunat sejak semula memang berlaku untuk Yahudi, tidak berlaku untuk bangsa lain. Makanya Paulus melarang Titus disunatkan. Paulus melarang Titus disunatkan. Karena apa? Titus Yunani. Tapi Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius ibunya Yahudi. Jangan nuduh lagi Paulus membatalkan Taurat. Ya kan? Karena membacanya tidak komplit. Yesus dikaini dengan Yesus dikubur dengan kain kafan. Sementara orang Kristen pakai jas di Mesir, ada orang Kristen yang matinya pakai kain kafan. Tidak semuanya,
tradisi barat beda dengan tradisi timur. Di Ethiopia orang Kristen matinya tidak pakai jas, sebagian pakai jas. Itu kan bukan urusan ketentuan Taurat, itu budaya, ya kan? Tapi orang gampang saja mengidentikan satu sama lain untuk menuduh kekristenan. Kemudian dalam keadaannya sebagai kemanusiaannya, Bapa di dalam aku, karena Bapa itu yang mengerjakan segala pekerjaan yang dilakukan oleh sang anak. Dalam keadaannya sebagai firman Allah, Yesus berkata, amin, amin, lego umin, prin Abram genistai ego aimi. Amin itu tadi pagi kita bahas gelarnya Yesus di dalam Wahyu pasal 3:14. Itu pula gelarnya Allah dalam Yesaya pasal 65 tadi yang sudah kita baca. Amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang in the beginning was the word tadi, yang ada sebagai firman Allah. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, tanato teis mensarki, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jemaat jangan bingung, Yesus kok mati? Kemanusiaannya yang mati. Ya, Allah tidak mati. Tuhan juga tidak mati karena Tuhan itu gelar. Allah tidak mati karena Allah tidak tersentuh maut, ya. Ego gartuteon excelton, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu bukan kemanusiaannya, tapi keilahiannya sebagai firman Allah yang adalah Allah. Tapi secara manusia, kemanusiaan Yesus keluar dari mana? Keluar dari Bunda Maria. Makanya di Injil Markus satu kali Yesus disebut putra Maria, Ibnu Maryam. Karena di dalam Lukas 1:43 dikatakan, diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim Maria, siapa dia? Yesus dalam kemanusiaannya adalah buah rahim Maria. Dalam keadaannya sebagai firman Allah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena gelar Tuhan itu nubuat Nabi Daud atau Raja Daud. Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan kepada tuanku, kepada my Lord, Seflimini, duduklah di sebelah kananku, dan seterusnya. Tapi jangan membayangkan ada dua kursi. Duduk di sebelah kanan itu gambaran bait suci, ruangan Maha Kudus, ruangan kudus halaman. Dan Allah bersekinah di ruangan Maha Kudus, sebelah kanannya istana Daud. Artinya apa? Engkau akan menjadi raja segala raja yang kekal. Dan ungkapan duduk di sebelah kanan Allah ini ungkapan Semitik, ungkapan Timur Tengah. Kalau bisa dibandingkan misalnya dalam agama Islam, itu pada akhir zaman orang-orang dikumpulkan, ya, ada yang di sebelah kanan, namanya Ashabul Yamin, itu golongan orang-orang beriman. Ada yang di sebelah kiri, ya, Ashabul Yasar, itu golongan yang menerima kitab di sebelah kiri, golongan orang-orang jahat. Kanan dan kiri ini simbol, bukan duduk di sebelah kanan berarti Allah di sebelah kirinya, bukan seperti itu. Itulah duduk di sebelah kanan Allah artinya. Kaitannya apa? Kaitannya dengan gelar Mesias sebagai my Lord tadi. Sebagai dalam keadaannya sebagai manusia, Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebenaran, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Lalu orang bingung, loh berarti juru selamat kita Yahweh bukan Yesus. Ya, dipertentangkan lagi. Ini kadang-kadang yang Kristen pun juga kadang-kadang kalau nggak clear ya gitu itu. Kalau nggak salah paham berpaham salah, ya kan? Coba perhatikan.
Anoki Adonai vi en mil mibat aldi musya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti juru selamatnya siapa? Juru selamatnya Yahweh, juru selamatnya Allah Bapa. Bukan seperti itu. Kemanusiaan Yesus itu menjalankan fungsi sebagai sang penyelamat. Dan nanti kita akan bahas Mesias sang penyelamat itu imam, nabi, raja. Tapi pembahasannya tidak sekarang. Nah, itulah saudara-saudara yang nantinya kemudian dirumuskan pada Konsili Nikea ya, pada tahun 325. Ini sekedar saya tunjukkan ya, bagaimana pengakuan iman aslinya dalam bahasa Yunani. Next, itu artinya. Nah, maka pengakuan iman ini bukan hanya miliknya gereja Katolik atau gereja Ortodok, tapi miliknya semua gereja. Karena tahun 325 itu gereja belum mengalami skisma, belum mengalami perpecahan. Gereja masih satu, yang namanya gereja Konstantinopel itu belum disebut gereja Ortodok Yunani, tapi gereja yang bersifat Ortodok. Hanya dia gereja yang ada di Yunani, ya, gereja di Konstantinopel, di Turki sekarang. Yang namanya gereja Alexandria itu gereja wilayah yurisdiksi Alexandria. Bukan seperti sekarang disebut khusus gereja Ortodok Koptik. Semua gereja itu Katolik. Semua gereja itu Ortodok. Itu sebelum perpecahan. Karena Katolik itu artinya apa? Umum, universal. Ortodok itu apa? Artinya ajaran yang lurus. Jadi ini menjadi sifat gereja mula-mula. Setelah skisma, nanti yang di barat menamakan diri, lebih menekankan istilah Katolik. Yang di timur supaya beda dengan yang barat menyebut menekankan Ortodok. Ya sudah, seperti Blangkon di Solo itu loh. Yang begini itu Blangkon Jogja. Supaya beda dengan Solo yang lebih seperti undi-undi itu. Ya toh? Benar enggak? Wayangnya juga diganti, batiknya juga diganti supaya beda. Maka sekarang ini semangat kita memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Tidak lagi mengungkit yang dulu-dulu. Kata orang Surabaya, plemben yo plemben, roti yo roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki. Amin, saudara-saudara. Mari kita menatap masa depan gereja bersama-sama. Untuk memenangkan banyak orang yang terjerat dengan pola pikir agnostis, ateis. Mereka-mereka yang menolak iman Kristen, itulah yang terhilang. Bukan gereja lain yang terhilang. Tapi mereka yang berada di luar, yang mereka butuh pelayanan kita. Karena itu kita satukan diri kita agar kita lebih bisa melayani lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Nah, kira-kira kalau kita baca dalam Alkitab, pengakuan iman itu semua ada dalam teks kitab suci. Ya, kami percaya kepada satu Allah. Itu tadi divine of God. Ya, Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Yang maha kuasa. Matius 26 ayat 64. Pencipta, Kejadian 1 ayat 1. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 16. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 11. Kisah Rasul 2 ayat 36. Yesus adalah Tuhan. Dia disebut Putra Allah. Markus 1 ayat 1. Satu-satunya yang lahir dari Bapa, anak Allah yang tunggal. Monogenes Patros. Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Yang keluar dari hakikat Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Allah dari Allah, karena firman itu sepenuhnya Allah. Terang yang keluar dari sumber terang. 1 Timotius 6 ayat 16. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, kata Yesus. Bapa disebut yang bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Jadi seperti sinar matahari yang keluar dari wujud matahari, sehakikat dengan matahari. Kemudian
Allah dari Allah, Allah sejati dari Allah sejati. Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20. Dilahirkan bukan diciptakan. Kenapa dilahirkan tidak diciptakan? Karena sebelum Allah lahir, melahirkan itu artinya menyatakan diri sang putra. Sang putra sudah ada dalam wujud Allah. Jadi kalau saya melahirkan gagasan ini, gagasannya baru tercetus hari ini. Tapi pikiran saya yang melahirkan gagasan itu satu dengan saya. Itulah maknanya Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Sudah ada sebagai firman Allah yang adalah Allah. Saudara-saudara. Kemudian tidak diciptakan karena tidak mungkin firman diciptakan. Firman itulah yang menciptakan, masa firman diciptakan? Firman mana yang menciptakan firman? Ya kan? Baru setelah itu merujuk kepada kemanusiaannya dan kami percaya kepada Roh Kudus. Lalu setelah itu ada anatema terhadap orang-orang yang menyangkal keilahian Yesus sebagai firman Allah. Saudara-saudara, sekarang kita paham bahwa Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah beranak. Sampai-sampai ada yang bertanya, kalau Allah punya anak, siapa bidannya? Kok primitif sekali. Gak ada lah orang yang mengatakan begitu harus punya ibu, ndak ada. Kalau orang mengatakan anak tangga, apa berarti tangga punya istri dulu. Anak sekolah, sidul anak sekolah, sekolahan. Masa gedung mesti punya istri dulu baru punya anak, kan tidak. Pancasila itu lahir dari gagasan Bung Karno. Gagasan lahir. Lalu siapa ibunya gagasan? Masa begitu? Jangan primitif-primitif lah kalau beriman dan beragama. Mari kita rayakan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin menggali dan hikmat Tuhan akan diberikan kepada kita. Karena yang mencari akan mendapat. Yang mengetuk pintu akan dibukakan. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya, anugerahnya berlimpah atas kehidupan kita, baik rohani maupun jasmani. Tuhan memberkati kita. Al-masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahridahirin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.